Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya baru saja memperoleh kabar memprihatinkan. Kelompok yang menamakan diri Aliansi Umat Islam Bangka Belitung meminta pemerintah membatalkan pendirian perguruan tinggi negeri Konghucu di daerahnya. Kementerian Agama memang berencana membangun sebuah perguruan tinggi negeri pendidikan agama Konghucu berskala internasional di Babel. Disebut berskala internasional karena perguruan tinggi itu diharapkan akan menarik para mahasiswa dari berbagai negara untuk mempelajari pendidikan agama Konghucu. Para pengajarnya pun bukan cuma datang dari Indonesia. Jadi kalau di Depok, Jawa Barat ada Universitas Islam Internasional Indonesia, di Bangka Belitung bakal ada perguruan tinggi negeri internasional untuk khusus pendidikan Konghucu. Ini seharusnya sih tidak layak dikhawatirkan, tapi rupanya Aliansi Umat Islam berpandangan berbeda. Mereka mendatangi kantor wilayah Kementerian Agama Babel dan DPRD untuk menyatakan keberatan mereka. Aliansi tersebut terdiri dari para alim ulama dan habaib. Ada beberapa alasan keberatan yang disampaikan. Mereka bilang mereka menolak bukan karena benci ataupun khawatir anak Babel berkuliah di sana. Yang menjadi kekhawatiran mereka, PTN itu menjadi pintu masuk bagi warga negara asing Cina berdatangan ke Babel. Ini dianggap akan menjadi sumber potensi konflik yang merusak kerukunan umat beragama di Babel. Dengan alasan menuntut ilmu, mereka akan beramai-ramai datang ke sini. Ini yang kita khawatirkan, kata juru bicara aliansi. Mereka juga menegaskan pernyataan sikap menolak ini disampaikan sebagai bentuk kecintaan dengan kerukunan yang sudah terjalin lama. Mereka beranggapan juga tidak ada kebutuhan bagi pemerintah mendirikan PTN Pendidikan Tionghoa mengingat sudah ada satu perguruan tinggi Konghucu di Purwokerto meskipun masih berstatus swasta. Bahkan mereka berargumen di negeri Cina sendiri Konghucu cuma menjadi aliran kepercayaan dan bukan diakui agama layaknya di Indonesia. Sampai saat ini pembangunan PTN tersebut masih dalam tahap rencana. Direncanakan nantinya PTN itu akan dibangun di Desa Benteng, Kabupaten Bangka Tengah. Luas tanahnya sekitar 5 hektar, namun baru dihibahkan 2,9 hektar. Tahapannya juga baru naskah akademik. Saya berharap pemerintah tidak membatalkan niatnya. Menurut saya, penolakan yang disampaikan tidak memiliki dasar yang masuk akal. Coba kita telisik. Pertama, kenapa juga para ulama dan habaib itu khawatir PTN bisa menjadi pintu masuk warga negara asing Cina berdatangan ke Babel? Sekarang pun kalau ada warga Cina datang ke Babel, ke Medan, ke Jawa, ke Bali, mereka tentu bisa melakukannya selama memenuhi syarat keimigrasian. Dan kenapa pula harus khawatir kalau ada orang Cina atau dari negara manapun mau belajar ke Babel? Ini kan pendidikan. Apa yang harus dikhawatirkan? Apalagi para ulama itu bilang kedatangan orang-orang Cina akan menjadi sumber potensi konflik yang merusak kerukunan umat beragama di Babel. Loh kok jadi potensi konflik? Memang orang-orang Babel sedemikian sempit pikirnya sehingga dengan mudah marah hanya karena melihat kehadiran para mahasiswa Cina yang sedang menempuh pendidikan di daerahnya. Kok orang Cina dianggap sebagai musuh? Para ulama itu justru seharusnya menjadi pihak yang berusaha membukakan jalan bagi para pemeluk Konghucu dari negara manapun untuk melebur ke dalam masyarakat Babel. Saling belajar, saling menghargai. Apalagi argumen bahwa PTN tidak perlu dibangun mengingat di Purwokerto sudah ada perguruan tinggi swasta pendidikan Tionghoa. Lalu apa masalahnya? Kementerian Agama dalam hal ini berusaha melayani kebutuhan umat salah satu agama yang diakui dan dihormati di Indonesia. Umat Konghucu di Indonesia untuk berpuluh tahun dimarginalkan. Dulu bahkan agama mereka tidak diakui. Sekarang agama Konghucu sudah diakui oleh negara. Sebagai konsekuensinya ada kewajiban pemerintah menyediakan pendidikan Konghucu di setiap sekolah.
Karena itu dibutuhkan perguruan tinggi untuk melahirkan para sarjana yang memahami secara mendalam agama Konghucu dan juga mendidik para guru yang bisa mendidik siswa-siswa pemeluk Konghucu di seluruh Indonesia. Kenapa salah kalau pemerintah memutuskan untuk mendirikan perguruan tinggi negeri tersendiri? Karena itu pada dasarnya tidak ada alasan yang bisa diterima untuk menolak perguruan tinggi negeri pendidikan Konghucu. Namun, kalau dilacak ke belakang, ini memang bukan kali pertama ada penolakan terhadap pembangunan pendidikan tinggi Konghucu. Di Semarang misalnya, pembangunan gedung sekolah tinggi agama Konghucu atau Stakong pertama di Indonesia terpaksa berhenti karena ada penolakan dari warga setempat pada 2019. Bukti penolakan warga sampai dituangkan ke dalam kertas yang berisi tanda tangan penduduk sekitar bangunan dengan dibubuhi stempel dari 6 RT. Mula-mula, Stakong direncanakan dibangun di desa Tasiksono, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Karena ditolak, lokasi bangunan pindah ke tanah milik Ketua Yayasan Sinrulin Lucia Herawati. Ketika itu beredar rumor bahwa bangunan yang sedang dijalankan akan dijadikan rumah ibadah Konghucu atau kelenteng. Juga ada kekhawatiran bahwa akan terjadi ajakan kepada warga supaya memeluk agama Konghucu, semacam Konghucunisasi. Pihak yayasan sudah membantahnya, tapi masyarakat yang menolak tak mau berubah sikap. Pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan izin operasional untuk mengadakan pendidikan Stakong sejak bulan Desember 2013. Tapi gara-gara penolakan itu, pendirian Stakong dihentikan. Sekolah tinggi Konghucu pertama akhirnya berhasil didirikan di Purwokerto pada Februari 2021. Nama kampusnya Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia atau STIKIN di Purwokerto. Diharapkan STIKIN mampu mengisi kekurangan guru Konghucu di Indonesia. Jumlah mahasiswa angkatan pertama STIKIN hanyalah 38 orang. Kuliahnya pun dilakukan secara daring. Kembali ke pokok masalah. Saya berharap pembangunan PTN Pendidikan Konghucu ini jadi dijalankan. Umat Islam dimanapun harus menunjukkan keterbukaan dan kesediaan untuk hidup bersama dengan umat beragama lain. Islam yang saya tahu adalah sebuah agama yang damai, agama yang menghargai keberagaman, bukan agama yang takut pada perbedaan. Islam yang saya tahu adalah Islam yang Tuhannya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Semoga Aliansi Umat Islam Bangka Belitung mau membuka hati dan pikirannya. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.